Shalom saudara, kita kembali melanjutkan pembahasan mengenai tulip, khususnya bagian pertama mengenai kerusakan total. Juga kita akan melihat dari sisi Armenianisme mengenai antitesis terhadap ajaran kerusakan total ini, ya, mengenai kemampuan manusia. Kita akan melihat dulu dari sisi Calvinisme supaya kita bisa mengerti kedua pendirian ajaran ini, saudara, sehingga kita bisa mengambil sikap seperti apa, ya. Saya akan coba membacakan dua teks yang berdasarkan dua teks ini secara umum dibangun pemahaman kerusakan total dalam perspektif Calvinisme. Kita lihat di dalam Efesus pasal 2 dulu, saudara, ayat 1. Efesus pasal 2 ayat 1, saya akan bacakan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, jadi di sini katakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Lalu kita buka di Kolose pasal 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara alamiah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Perhatikan kalimat kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Sebenarnya cukup banyak ayat-ayat yang menjadi landasan biblical, landasan pemahaman dari Calvinisme untuk menjelaskan posisinya tentang kerusakan total ini. Tapi kurang lebih dua teks ini secara umum sudah bisa mewakili apa yang dimaksud dengan kerusakan total menurut Calvinisme, saudara. Jadi kita melihat bahwa kerusakan total yang dimaksud adalah keberadaan manusia yang mati oleh karena dosa yang dilakukannya. Ya, tadi kan dikatakan kamu dahulu sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Ya, Efesus pasal 2 ayat 1, Kolose pasal 2 ayat 13 menjelaskan bahwa dosa itu membuat manusia mati secara rohani. Yang dimaksud dengan mati di sini adalah bukan mati secara fisik, tetapi mati dalam arti manusia tidak bisa merespon anugerah Allah, ya. Manusia mati di hadapan Allah. Dalam arti bukan mati secara fisik, tapi mati keberadaannya di hadapan Allah, ya. Sehingga yang seperti saya jelaskan dalam video sebelumnya bahwa konteks mati manusia berdosa, konteks manusia berdosa atau mati ini itu konteksnya adalah di hadapan Allah, ya. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa sebenarnya penjelasan kerusakan total ini adalah di mana keadaan manusia itu dicemari totalitas dirinya, keseluruhan dirinya oleh dosa. Totalitas dirinya, jadi bukan hanya sebagian, tetapi seluruh dirinya. Jadi hampir seluruh aspek natur dari manusia itu dicemari oleh dosa, sehingga semua aspeknya itu sebenarnya sudah diwarnai atau dicemari oleh dosa. Ya, bahkan dikatakan perbuatan baik manusia sekalipun itu selalu bukan satu perbuatan baik yang sedemikian rupa di hadapan Allah, ya. Tetapi perbuatan baik tersebut selalu mempunyai nilai untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebab itu di Yesaya pasal 64 yang katakan bahwa kesalehan manusia sekalipun itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Itu artinya perbuatan baik manusia sekalipun, keagungan manusia sekalipun, itu tetap konteksnya adalah di hadapan Allah tentunya, ya. Bukan satu kebaikan yang sesuai dengan kehendak Allah, ya, standar Allah, saudara. Ya, makanya bahkan penyesalan kita yang paling dalam sekalipun mengenai diri kita, kejahatan kita, itu penyesalan dalam konteks keberdosaan, saudara. Ya, jadi jelas sekali bahwa dosa manusia ini
betul-betul mencemari totalitas dirinya, sehingga baik pikirannya, perasaannya, hati nuraninya, dan juga tindakannya itu selalu dicemari oleh dosa. Bahkan perbuatan baik sekalipun itu dicemari oleh dosa. Daud di dalam Mazmur pasal 51 ayat 5, kalau dalam teks bahasa Inggris itu ayat 5, ayat 7, itu menjelaskan, saudara, bahwa bahkan sejak dalam kandungan sekalipun dia sudah diperanakan di dalam dosa, dikandung di dalam dosa. Coba kita buka di Mazmur pasal 51. Mazmur 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku, saudara. Ya, artinya memang sebelum manusia berbuat dosa sekalipun, itu dia sudah memiliki eksistensi keberdosaan. Ya, jadi memang keberdosaan ini yang seperti saya jelaskan dalam video sebelumnya, keberdosaan manusia itu sebenarnya konteksnya bukan hanya dalam perbuatan manusia, tetapi eksistensinya. Sebab itu dosa itu selalu konteksnya harus di hadapan Allah, ya, bukan di hadapan manusia. Jadi orang paling bermoral sekalipun di hadapan Allah itu konteksnya tetap dia manusia berdosa, saudara. Ya, sehingga perbuatan baik apapun di hadapan Allah itu satu perbuatan yang tetap nilainya tidak bisa menyelamatkan manusia itu sendiri, saudara. Ya, selalu tidak bisa bernilai rohani, selalu punya kepentingan tertentu, saudara. Ya, artinya semua perbuatan baik manusia sekalipun di dalamnya pasti ada pamrih, ada kepentingan yang sedang dia lakukan terhadap perbuatan tersebut. Nah, ini harus dipahami bahwa di dalam konteks kerusakan total ini adalah keadaan manusia yang sedemikian rupa dicemari oleh dosa sehingga manusia tidak bisa berbuat baik yang menyelamatkan, gitu, saudara. Jadi manusia itu bisa melakukan perbuatan baik, tetapi tidak bisa melakukan perbuatan baik sedemikian rupa sehingga perbuatan baik tersebut bisa menyelamatkan dia di hadapan Tuhan. Itu yang disebut dengan kerusakan total, saudara. Jadi manusia bisa berbuat baik sebaik-baiknya yang manusia bisa lakukan, sampai pada titik paling baik yang dia bisa lakukan. Paling baik itu kebaikan yang tidak bisa menyelamatkan dia di hadapan Allah, saudara. Karena apa? Manusia ini tadi dikatakan bahwa dosa itu membuat manusia mati, tidak berdaya di hadapan Allah. Di dalam perspektif inilah Calvinisme membangun doktrin keselamatannya, saudara. Bahwa manusia itu betul-betul tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki daya sama sekali, karena dia memang analoginya mati, saudara. Orang mati itu tidak bisa merespon apapun, saudara, ya, secara rohani. Tidak bisa merespon karya Allah, keselamatan Allah, saudara, ya. Sehingga dia membutuhkan anugerah atau intervensi Allah untuk dihidupkan kembali, saudara, ya. Jadi di dalam Calvinisme itu kerusakan total itu membuat manusia jelas tidak berdaya sama sekali untuk menyelamatkan dirinya. Bukan berarti tidak bisa berbuat baik, bisa berbuat baik. Tapi kebaikan yang dibuat manusia itu tetap tidak mampu menolong menyelamatkan dirinya untuk bisa selamat di hadapan Allah konteksnya. Sehingga di dalam Calvinisme jelas ada ruang di mana manusia bisa berbuat baik, gitu, ya. Maka John Calvin yang seperti saya singgung pada video sebelumnya, sehebat-hebatnya pengaruh dosa dalam diri manusia itu tidak memadamkan gambar Allah dalam dirinya, sehingga dia masih bisa berkarya, saudara, ya, masih bisa melakukan sesuatu yang mungkin bernilai di hadapan manusia. Tetapi bagi Allah itu tidak punya nilai kebaikan sedemikian rupa sehingga manusia bisa menyelamatkan diri tanpa intervensi dari Allah. Jadi konteks mati di sini adalah konteks di hadapan Allah, saudara, ya.
bukan konteks mati sehingga manusia seluruh kejahatannya itu betul-betul sedemikian rupa sehingga semua manusia pasti jahat semua, saudara. Enggak juga, saudara, ya. Kalau kita baca di dalam kejadian yang juga digunakan oleh Calvinisme, misalnya Kejadian pasal 6 ayat 5 yang seperti saya pernah kutip dalam video yang lalu, ya, di mana ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, ayat 5, Kejadian pasal 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, jadi inilah yang dilihat Tuhan, bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, hatinya juga dirusak oleh dosa, ya, sehingga kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ya. Jadi bicara kecenderungan hatinya, memang dosa manusia itu tidak selalu dinilai dari perbuatannya, dari kecenderungan hatinya pun sudah kelihatan. Bisa jadi dosanya, kejahatannya dibungkus demikian rupa dengan perbuatan baik, saudara. Ini jelas satu penilaian dari Allah sendiri bahwa pengaruh dosa sedemikian hebat merusak manusia secara total, ya, sampai pada merusak kecenderungan hati manusia. Ya, kalau kita baca di Kejadian 8 ayat 1, Kejadian 8 ayat 21, kita maju 2 pasal. Kejadian 8 ayat 21 menegaskan juga bahwa ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirman Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuki bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Ya, memang ketika dosa merusak manusia, itu seluruh totalitas dirinya dipengaruhi, ya, dicemari oleh dosa. Kalau Paulus menggunakan istilah mati, saudara, ya, kita mati karena keberdosaan kita. Bahkan Daud menegaskan lebih dalam lagi bahwa sejak dalam kandungan dia sudah di dalam dosa, diperanakan di dalam dosa, ya, diperanakan dalam kesalahan. Padahal orang yang dalam kandungan belum melakukan satu perbuatan, saudara. Ini artinya apa? Bahwa yang disebut dengan rusak total itu eksistensi manusia di hadapan Allah, saudara. Jadi bukan hanya bicara moral atau satu perbuatan tertentu sehingga manusia disebut berdosa, bukan. Jadi Calvinisme ini menegaskan bahwa keberdosaan manusia itu bukan hanya pada perbuatan tetapi pada eksistensi totalitas manusia, saudara. Jadi keberdosaan itu eksistensinya, hakikatnya, natur manusianya, saudara. Ya, saya kasih analogi seperti ini. Seekor kerbau, naturnya kerbau, berperilaku seperti kerbau, saudara. Dia makan rumput, dia kalau bicara gitu ya, mengeluh namanya, ya, mengeluh, ya. Artinya ada perilaku-perilaku yang menunjukkan bahwa dia ini kerbau, saudara. Pertanyaannya adalah, bukan karena perilaku seekor kerbau ini membuat dia menjadi seekor kerbau, gitu ya. Tetapi karena dia kerbau, maka berperilaku seperti kerbau. Artinya, perilaku seseorang, perbuatan seseorang itu bukan menjadi sebab seseorang itu disebut manusia berdosa, saudara. Tetapi karena naturnya kerbau, maka dia perilakunya seperti kerbau. Jadi natur seseorang itu menentukan outputnya, perbuatannya, saudara. Ya, jadi being, natur seseorang itu berdosa, maka perbuatannya pasti tindakannya dosa, saudara. Karena hatinya sudah dirusak, saudara. Ya, sehingga perbuatan dosa itu hanya sekedar output, produk dari beingnya dia, saudara, naturnya dia. Ya, ini yang dibangun di dalam perspektif oleh Calvinisme bahwa manusia berdosa itu, dosa itu merusak natur manusia, saudara. Sehingga manusia sebelum melakukan perbuatan jahat pun eksistensinya sudah berdosa, ya. Sehingga waktu dia melakukan perbuatan dosa itu mengonfirmasi bahwa dia memang manusia berdosa, saudara. Ya, jadi bukan karena dia melakukan perbuatan dosa dia disebut manusia berdosa, tetapi karena dia manusia berdosa,
dia pasti konsisten dengan naturnya, pasti melakukan dosa, saudara. Ya, dan itu pasti membuat dia mati di hadapan Allah. Nah, keberdosaan ini sekali lagi tidak saya bilang bahwa di dalam Calvinisme mengajar manusia secara moral kan dia manusia berdosa pasti jahat terus gitu. Tidak, ada sesuatu yang dari hatinya sendiri, pikirannya sendiri bisa melakukan perbuatan baik, tetapi nilainya sedemikian rupa sehingga dia membuat satu kebaikan tertentu bisa, tetapi kebaikan tersebut tidak sampai pada kebaikan yang paling baik sekalipun tidak sampai nilainya bisa membuat dia diselamatkan, saudara. Ya, inilah yang disebut dengan kebajikan sejati, saudara. Manusia bisa melakukan pencapaian moral tertentu, tetapi pencapaian paling hebat apapun tetap di situ dia melakukannya atau menghidupinya karena kepentingan dirinya sendiri, saudara. Ini keadaan manusia secara rohani di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi saya mau katakan bahwa Calvinisme menegaskan juga, baik Protestan juga, saudara, yang seperti saya kutip lalu, bahwa Martin Luther menegaskan bahwa keberdosaan manusia itu konteksnya di hadapan Allah, ya. Kalau di hadapan manusia itu ya perbuatannya dinilai, tapi kalau di hadapan Allah totalitasnya keberdosaannya. Jadi ini harus dipahami di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, kita harusnya memahami ini sehingga waktu kita mengaplikasikan kerusakan total itu kita paham konteksnya di hadapan Allah, saudara. Ya, sehingga kita tidak gampang menilai seseorang itu misalnya dia melakukan perbuatan jahat, memang dasar sudah rusak total gitu. Tidak, saudara. Pasti dia di dalam melakukan perbuatan jahat, di situ ada pergumulan-pergumulan psikologis, pergumulan-pergumulan tertentu yang membuat dia memilih kejahatan. Di situ tetap ada dinamika free will, saudara. Nanti kita akan bicarakan, ya. Jadi memang Calvinisme meletakkan satu pemahaman ajaran yang sebenarnya cukup kokoh, saudara. Artinya dia tidak mengamputasi free will manusia di luar konteks di hadapan Allah. Artinya free will manusia itu masih berguna di luar konteks keselamatan, saudara. Artinya manusia paling jahat sekalipun dia bisa melakukan satu perbuatan baik, paling tidak untuk orang-orang yang dia sayangi, saudara. Ini artinya kan memang kerusakan total manusia itu harus dipahami dalam konteksnya di hadapan Allah, saudara, ya. Jadi ini mesti penting, saudara. Nah, ini yang saya mesti sampaikan. Jadi manusia juga mengalami kerusakan total sampai pada titik manusia tidak bisa atau tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya proses untuk keselamatan. Misalnya begini, selalu kita dengar bahwa di dalam Calvinisme mengajarkan bahwa untuk percaya sekalipun manusia tidak mampu, saudara. Ya, artinya percaya itu kasih karunia, anugerah. Ya, jadi manusia itu memang dalam keadaan mati, dia tidak bisa menolong dirinya sehingga dia membutuhkan intervensi Allah, membutuhkan anugerah Allah untuk dia bisa merespon kasih Allah. Gitu ya. Jadi kalau Allah tidak memberikan anugerah atau intervensi, maka dia tidak bisa merespon. Akan binasa, saudara. Sehingga di dalam konteks ini, implikasinya adalah kalau manusia tidak ditolong oleh anugerah Allah, tidak ditolong oleh intervensi Allah, manusia akan pasti binasa. Sebaik apapun dia, saudara. Ya, sebaik apapun dia. Jadi jelas sekali bahwa untuk manusia yang mati ini di hadapan Allah, supaya bisa merespon, ya cara yang paling logis adalah manusia dihidupkan rohaninya oleh Allah. Ya, dihidupkan rohaninya dulu oleh Allah supaya bisa merespon. Karena manusia mati itu tidak punya keinginan apa-apa, ya. Dia tidak mengingini selamat. Makanya kan kemarin di dalam YouTube yang saya bagikan yang pertama itu menjelaskan bahwa
Kalau keselamatan ini tergantung sepenuhnya kepada keinginan manusia, tidak satupun manusia yang ingin selamat, saudara. Ya, jadi betul-betul manusia itu tidak berdaya, ya, betul-betul tidak punya kemampuan, ya, untuk percaya saja dia tidak bisa, saudara. Ya, percaya dalam arti yang betul-betul tulus, ya, mempercayai karya Kristus gitu, saudara. Pasti manusia itu selalu percayanya, kalau percaya yang sifatnya bukan kasih karunia, itu percayanya berbeda, saudara. Ya, percaya yang masih membangun keselamatan dari kemampuan diri sendiri. Ini yang memang selalu dilawan oleh Calvinisme, saudara. Sebab itu ketika Calvinisme melihat Arminianisme itu sebagai ajaran yang kembali menegakkan kebenaran diri sendiri, itu dilawan betul-betul, saudara, oleh Calvinisme. Ya, maka dikutuk sebagai ajaran sesat, saudara. Dilawan betul-betul sampai saat ini, saudara. Ya, jadi memang di dalam perspektif Calvinisme itu, Arminianisme itu seolah-olah menghidupkan kembali Yudaisme, menghidupkan kembali manusia yang sudah mati seolah-olah hidup, saudara. Itu buat Calvin itu zombie, saudara. Jadi bukan Injil yang sejati, ya, saudara. Kebenaran rohani yang dibangun oleh Arminianisme menurut Calvin itu, ya, bukan kebenaran yang sejati. Itu disebut bahkan Injil lain, bahkan, saudara. Ya, jadi memang sedemikian tajam menilainya karena memang Calvin itu sangat menegakkan anugerah Allah. Bahkan manusia pun tidak mampu merespon anugerah Allah. Ya, betul-betul tidak berdaya karena memang kondisinya mati, saudara. Sehingga manusia itu harus mendapat anugerah Allah dengan cara menghidupkan manusia itu, ya. Maka di dalam Calvinisme, proses keselamatan dimulai bukan dari percaya, saudara. Ya, bukan dari percaya, tetapi dari dilahirkan kembali, saudara. Ya, jadi dihidupkan kembali. Manusia yang dihidupkan kembali itu, dilahirkan kembali, dia bisa percaya, bisa menginginkan keselamatan, merespon Kristus dalam hatinya, saudara. Jadi kelahiran kembali menurut Calvinisme mendahului iman, saudara, mendahului percaya. Lahir kembali dulu, baru manusia bisa merespon untuk percaya, untuk menerima Kristus. Ya, sehingga kelahiran kembali ini adalah jelas karya Allah 100%. Ya, maka kelahiran kembali itu kalau kita baca di Yohanes pasal 3 itu disebut dilahirkan dari atas. Ya, di dalam tata bahasa Yunani juga menggunakan kata pasif yang suci. Kalau dalam tata bahasa Yunani, passiva divinum. Ya, kalau kita baca Yohanes pasal 3, kamu harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali artinya oleh siapa? Oleh Allah. Ya, kamu harus dilahirkan dari atas. Dari Allah 100%, ya. Jadi kelahiran kembali itu seluruh prosesnya itu Allah yang mengerjakan. Tidak ada kontribusi manusia di situ waktu manusia dilahirkan kembali. Jadi memang betul-betul waktu manusia bisa percaya kepada Kristus, itu Allah sudah melahirkan kembali dia sehingga dia bisa merespons, saudara. Ya, maka bagi orang Calvin itu percaya itu adalah kasih karunia, anugerah. Ya, bagaimana dengan orang yang tidak dihidupkan kembali? Faktanya memang banyak yang tidak percaya kepada Kristus walaupun diberitakan Injil, saudara. Gitu loh. Ya, dijelaskan Injil, tetapi mereka tidak merespon. Secara pemahaman, ya, mereka tidak mendapat anugerah, saudara. Tetapi ketika dia dapat anugerah, pasti dia merespon. Karena kalau tanpa anugerah, bisa jadi dia merespon, tetapi responnya itu jelas mempunyai pamrih tertentu. Sehingga jangan heran banyak orang awalnya sepertinya merespon, tetapi di ujungnya nanti dia bisa kembali murtad, meninggalkan Kristus. Orang yang mengalami anugerah sejati, ya, karena dihidupkan kembali, dia tidak mungkin lagi
murtad, saudara, kembali kepada kehidupan lamanya. Karena apa? Nanti kita lihat, saudara, ada doktrin yang lain, ya, ketekunan orang kudus itu bicara soal pemeliharaan Allah dalam hidup orang-orang yang menerima anugerah, yang sudah dihidupkan kembali. Jadi waktu Allah menghidupkan seseorang, untuk orang itu bisa merespon keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus, itu bukan sekali jalan, saudara, tetapi setelah itu manusia tersebut mengalami anugerah berikutnya, ya, untuk mengalami pemeliharaan oleh Allah, pemeliharaan imannya juga, saudara. Inilah yang disebut dari anugerah kepada anugerah, saudara. Di dalam perspektif inilah maka Calvin melihat banyak ajaran-ajaran yang menurut mereka menghidupkan kembali Yudaisme, menghidupkan kembali kebenaran diri sendiri, keselamatan yang dibangun oleh kemampuan diri sendiri, saudara. Ya, sehingga mereka mengidentifikasi ajaran tersebut menjadi Injil yang palsu, saudara. Ya, Injil yang palsu. Karena mencoba menghidupkan keselamatan diri sendiri, saudara. Ya. Jadi memang jelas sekali bahwa apa yang dimaksud dengan kerusakan total menurut Calvinisme ini adalah kerusakan total yang membuat manusia tidak berdaya, sehingga membutuhkan anugerah Allah atau intervensi Allah untuk dia bisa merespon Kristus, saudara. Ya, kalau kita baca memang cukup banyak teks-teksnya di Yohanes pasal 6 ayat 44 misalnya. Saya bacakan sedikit, saudara. Saya, seperti yang saya bilang, saya hanya akan mengutip teks-teks umum yang dipakai oleh Calvinisme untuk menjelaskan keadaan manusia yang betul-betul rusak, saudara. Misalnya kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 44 dan 65. 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Kristus jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Ini bicara apa? Bicara anugerah. Jadi dihidupkan. Jadi orang nggak bisa datang. Ya. Jadi orang mampu datang kepada Kristus walaupun Kristus menawarkan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Jadi kalau dia tidak ditarik oleh Bapa, orang itu tidak akan mampu. Ini teksnya ada, saudara. Lalu kalau kita baca lagi, ini kita nggak bisa tafsirkan mau seperti apa, udah jelas sekali kok pengertiannya, gitu ya. Misalnya ayat 65, kita lihat lagi. Di Yohanes pasal 6 ini tetap. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Tidak ada satu orang pun dapat datang kepadaku. Jadi memang kerusakan total manusia itu membuat manusia tidak punya kemampuan, inability, jadi nggak mampu datang kepada Kristus jikalau Bapa tidak mengaruniakannya. Ini jelas sekali, saudara. Jadi untuk manusia dapat datang kepada Kristus, merespon Kristus, perlu intervensi Bapa, intervensi Allah, membuat manusia butuh keselamatan, buat manusia bisa percaya. Jadi orang bisa aja percaya tanpa anugerah, dan itu terbukti dari dia kembali murtad, saudara, atau kembali meninggalkan Kristus. Tapi kepercayaan yang sejati yang memang dikerjakan oleh Bapa di dalam anugerahnya, itu jelas ada garansi dari Allah bahwa Allah akan memelihara imannya tersebut, saudara. Itu di dalam doktrin nanti yang kelima, poin yang kelima. Ini jelas sekali, saudara, bahwa misalnya kita lihat lagi di Yohanes pasal 8 ayat 43, saudara. Yohanes 8 ayat 43. Saya kasih contoh hanya ini dulu ya, saudara ya. Jadi cukup banyak sebenarnya yang saya bisa kutip, tetapi cukup itu dulu ya. Di ayat 43 katakan, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Jadi memang realitanya adalah, misalnya 10 orang diberitakan Injil, diberitakan tentang kasih Kristus. Dari 10 bisa jadi cuma 1 atau 2 yang merespon. Ya. Sama-sama mendengar, sama-sama mengerti, tetapi untuk mampu merespon itu butuh intervensi Allah di dalamnya, butuh anugerah. Ini semua teks-teksnya cukup banyak, saudara ya.
Saya tidak perlu jelaskan lagi, hanya kita paham dulu dari sisi Calvinisme seperti ini, saudara. Jadi yang dimaksud dengan kerusakan total di sini adalah di mana kerusakan total tersebut membuat keberadaan manusia tidak mungkin bisa selamat, gitu ya. Cuma yang menjadi catatan adalah begini, Alkitab mencatat bahwa semua manusia itu berdosa, gitu ya. Jadi semua berdosa itu jelas semua manusia dalam keadaan mati. Semua manusia ini tidak terkecuali dari mulai Adam sampai nanti manusia terakhir, ya. Dia berdosa bukan karena perbuatan dosanya, karena dia dilahirkan sebagai keturunan Adam. Yaitu yang disebut dengan dosa asal, saudara. Dosa asal itu secara eksistensi manusia di hadapan Allah sekali lagi, ya, membuat manusia itu semuanya mati. Jadi logikanya semuanya membutuhkan Kristus. Ini nanti bicara soal penebusan Kristus itu terbatas hanya untuk orang-orang tertentu atau memang sebenarnya tidak terbatas. Ini berkaitan semua. Ya, jadi memang kita harus menganalisa satu-satu, ya. Saya kasih underline dulu catatan bahwa yang membuat manusia rusak total itu dosa. Itu poinnya, saudara, ya. Kita melihat bahwa manusia rusak total di hadapan Allah penyebabnya cuma satu, dosa. Itu, ya. Jadi ini di keep dulu, dicatat. Ini nanti memang akan menjadi catatan terhadap ajaran Calvinisme ini, ya. Jadi manusia rusak total itu jelas sekali secara historis, secara biblical, secara logika, dan banyak teks-teks yang dipakai juga oleh Calvin itu menegaskan bahwa manusia rusak karena dosa, ya, karena keberdosaannya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia pertama Adam dan Hawa, sehingga semua keturunannya nanti menerima dosa asal, saudara. Ya, jadi dosa itu apa maksudnya begini? Kerusakan total itu dimulai dari manusia berbuat dosa. Ya, jadi ini menjadi catatan. Nanti kita akan coba bahas sebenarnya manusia berdosa itu ditetapkan oleh Allah atau memang karena implikasi manusia jatuh dalam dosa, saudara. Ya, ada beberapa Calvin itu mengutip beberapa teks yang menjelaskan bahwa dosa ditetapkan oleh Allah, saudara. Seolah-olah Allah yang menetapkan dosa, saudara. Tapi kalau kita lihat dari historisnya, juga dari rentetan ayat-ayat tadi, bahwa memang manusia mengalami kerusakan total itu dicemari karena dosa. Dan sejak manusia jatuh dalam dosa, maka hati nuraninya jadi rusak, saudara. Ya, totalitasnya di hadapan Allah menjadi rusak oleh dosa. Bukan oleh Allah, saudara. Kalau kita lihat, karena memang saya baca cukup banyak, saya udah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saya udah lupa berapa puluh kali, tetapi saya belum pernah menemukan satu ayat yang secara khusus menunjuk bahwa dosalah, bahwa maksudnya Allah yang menjadi penyebab manusia rusak total, saudara. Ya, itu semua selalu dosa, kaitannya dengan dosa. Ini dicatat dulu, saudara. Ya, baik, ini dulu mengenai kerusakan total dalam perspektif Calvinisme. Ya, nanti pada video berikutnya saya jelaskan kemampuan manusia, ya. Ini antitesis terhadap kerusakan total. Di dalam Calvinisme manusia tidak mampu merespon sama sekali, tetapi di dalam Arminianisme free will manusia, kehendak bebas manusia masih bisa merespon kebaikan Allah. Sehingga di dalam teks-teksnya cukup banyak teks-teks firman Tuhan yang mengajak manusia untuk datang, bertobat, datang kepada Kristus, percaya, menerima, saudara, ya. Hukum Taurat juga diberikan, itu sebenarnya menegaskan bahwa manusia free will-nya masih bisa merespon, ya, masih bisa merespon, ya, sehingga waktu manusia menolak, ya, ada konsekuensinya. Nanti pada video berikutnya saya jelaskan posisi dari Arminianisme, ya. Inilah yang menjadi antitesis dari Calvinisme. Kita juga harus melihat keberatan-keberatan dari Arminianisme, saudara, karena apa yang Arminianisme sampaikan dalam keberatan-keberatannya tersebut itu juga biblical, ada teksnya, saudara, ya, ada teksnya. Nanti kedua ini kita akan sampaikan catatan-catatannya pada
video berikutnya. Ya, setelah itu terserah para pendengar ya mau menyikapinya seperti apa. Yang pasti tidak boleh saling menyesatkan, apalagi saling uh, 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 menyatakan bahwa yang berbeda dengannya adalah Injil yang lain, saudara. Itu terlalu jauh. Nanti saya akan berikan catatan juga bahwa penilaian atau sikap Calvinisme terhadap Arminianisme ini terlalu over, saudara, terlalu lebay, sehingga menempatkan Arminianisme betul-betul seperti Injil palsu, saudara. Ini saya harus sampaikan ya beberapa catatan ini, paling tidak untuk kita pikirkan dalam sikap berikutnya, saudara. Ya, saya harus tegaskan bahwa Calvinisme itu bukan Injil, saudara. Maksudnya Calvinisme itu bukan firman Tuhan. Ya, Calvinisme itu satu teologi, satu pemahaman, satu sistem ajaran atau sistem yang dihasilkan dari hermeneutika tertentu, penafsiran tertentu yang dibangun secara sistematis, saudara. Ya, tetapi teologi Calvin ini ya jelas biblical, saudara, karena ada teks-teksnya. Ya, cuman memang ada beberapa perbedaan karena memang hermeneutikanya berbeda juga, saudara, dari Arminianisme. Nanti saya tidak akan secara keseluruhan mengparadokskan ini, tidak ya, tetapi saya hanya menyampaikan poin-poin umumnya ya. Nanti para ahli teologi lah yang menjadi PR buat mereka untuk merenungkan kembali seperti apa. Saya pikir itu dulu untuk video hari ini. Tuhan memberkati.